Sumpah Setia Krishna dalam Sejarah Mahabharata. Sumber https://kumparan.com/Deni penulis Deni Maldini. Salwa sangat marah ketika mendengar berita terbunuhnya Sisupala oleh Krishna pada waktu upacara besar Raja Suya yang diadakan Yudhistira di Indraprastha. Sebagai teman sejati yang ingin membalas dendam atas kematian Sisupala, Salwa dan pasukannya menyerang Dwaraka, ibu kota kerajaan Krishna. Ketika itu Krishna masih berada di Indraprastha dan semua urusan sehari-hari kerajaan dilaksanakan oleh Ugrasena. Walaupun sudah lanjut usia, dengan sekuat tenaga Ugrasena mempertahankan ibu kota Dwaraka dari serangan Salwa. Tetapi, pertahanan sekokoh itu tak mampu menahan serangan bala tentara Salwa yang perkasa dan bersenjata lengkap. Serangan mereka begitu hebat sehingga ibu kota Dwaraka rusak berat. Ketika kembali, Krishna sangat kaget dan marah melihat ibu kota Dwaraka telah dihancurkan bala tentara Salwa. Ia lalu mengerahkan kekuatan yang ada untuk membalas serangan Salwa. Krishna sangat terharu dan mencoba menghibur Draupadi yang menangis terseduh-seduh. Katanya, mereka yang telah menghinamu kelak akan binasa dalam perang besar yang penuh pertumpahan darah. Hapuslah air matamu. Aku berjanji, segala penghinaan yang menimpamu akan dibalas setimpal. Aku akan menolong Pandawa dalam segala hal. Engkau pasti akan menjadi permaisuri raja di raja yang agung. Langit boleh runtuh, gunung Himalaya boleh terbelah, bumi boleh retak, lautan boleh kering, tetapi kata-kataku ini akan kupegang teguh. Aku bersumpah di hadapanmu. Demikianlah Krishna bersumpah di hadapan Draupadi, seperti dinyatakan dalam kitab-kitab suci, demi melindungi kebenaran, dimusnahkanlah kejahatan. Demi memegang teguh dharma, aku dilahirkan ke dunia dari abad ke abad. Penulis berharap dengan adanya kritik sastra ini menjadi sudut pandang yang bermutu bagi yang membaca termasuk untuk semua kalangan. Analogi merupakan salah satu bagian dari unsur intrinsik yang berperan penting dalam pengejawantahan makna puisi. Menurut Robert Stanton, analogi atau simbolisme mengacu pada penggunaan simbol-simbol, karakter, latar, atau tindakan yang mewakili atau melambangkan suatu ide, konsep, atau makna yang lebih besar dalam sebuah karya sastra. Berbicara mengenai analogi, dalam puisi, 3 lembar kartu pos ini mempersoalkan pasal spiritualitas yang ingin disampaikan pengarang. Banyak analogi yang sangat apik jika dibahas lebih lanjut. Kutipan, suratmu dulu itu entah di mana, tidak di antara bintang-bintang, tidak di celah awan, tidak di sela-sela sayap malaikat. Penggalan puisi di atas merupakan bentuk perumpamaan pertama yang menyiratkan makna begitu dalam. Kata, suratmu, dalam penggalan puisi di atas bukan diartikan sebagai surat untuk alat berkomunikasi, tetapi kata, suratmu, di sini diartikan sebagai petunjuk atau arah dari Sang Pencipta. Dalam hal ini pengarang menyiratkan makna petunjuk tidak kunjung datang meskipun dicarinya hingga ke bintang-bintang, celah awan, sela-sela sayap malaikat. Penggalan ini dapat pula saya golongkan ke dalam metafora karena bintang-bintang, celah awan, sela-sela sayap malaikat merupakan bukti kutipan yang dimana menyiratkan makna petunjuk tidak kunjung datang meskipun kita mengupayakan banyak hal. Kau di mana kini? Sebenarnya saja, pernahkah kau tulis surat itu? Pernahkah sekujur tubuhmu mendadak dingin ketika kau lihat bayang-bayangku yang tertinggal di kamarmu? Pada penggalan puisi di atas juga menyebutkan bentuk analogi, bayang-bayang, sebenarnya merujuk pada tokoh utama yang disiratkan pengarang. Dalam penggalan puisi tersebut pengarang
ingin mempertanyakan bagaimana wujud petunjuk. Pengarang terus mencari-cari petunjuk yang sebenarnya ia pertanyakan apakah petunjuk itu ada atau tidak. Begitu banyak usaha yang dilakukan demi mendapatkan petunjuk. Penggalan puisi berupa bayang-bayang di sini merujuk pada perbuatan tokoh itu dalam perjalanan ia menemukan petunjuk. Kata kamarmu di sini juga berartikan kepunyaan Tuhan. Tokoh seringkali melakukan apapun yang dianjurkan Tuhannya dalam berkelana mencari petunjuk itu. Mungkin aku keliru, mungkin selama ini kau tak pernah merasa memelihara hubungan denganku, tak pernah ingat akan percakapan kita yang panjang perihal topeng yang tergantung di dinding itu. Selanjutnya, pada penggalan puisi di atas juga menyebutkan analogi topeng yang diartikan sebagai kisah yang sebenarnya ingin ia dan Tuhannya saja yang tahu. Banyak sekali orang-orang yang menyimpan kisah suka maupun duka dengan Tuhannya. Itu juga menjadi salah satu gambaran keintiman manusia dengan Tuhannya. Dalam puisi ini pengarang memprotes cara berketuhanannya dengan mendelik bahwa ia sudah bercerita dengan bebasnya namun Sang Pencipta tidak mengubris dan tidak menganggap hubungan mereka. Siasatnya pasti siasatmu juga, menatap tajam sambil menuduh bahwa kun fayakunku sia-sia belaka. Berlanjut pada penggalan puisi terakhir. Dalam penggalan ini terdapat analogi spiritualitas yang tentunya tidak asing di telinga kita yakni kun fayakun. Kun fayakun pada penggalan puisi ini memiliki makna usaha yang dilakukan manusia hanya sia-sia belaka tanpa petunjuk darinya. Tentunya dengan menggunakan simbolisme dalam pembuatan karya sastra dapat membantu merealisasikan tema yang ingin disampaikan. Selain menambah nilai estetis dengan menggunakan simbolisme ini juga dapat memperkuat arah dan memperkaya pembendaharaan kata dalam berpuisi.